sambut Ketua HMPS 2023, Bapak Alfayer. Oke nih, kita kedatangan tamu pada malam hari ini. Perkenalan dulu gitu loh. Oh iya, perkenalan dulu. Iya. Santai aja dong, santai. Siap. Saya masih ke bawah kaku ini. Mau meremaskan dulu. Oh, lemasin. Itu kelemasan Ya, kan? sebelumnya perkenalkan ya, saya Muhammad Alfayer dari Prodi PGSD, dan di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar periode 2022-2023. Oke. Bisa dijelaskan nggak sih lembaga HMPS itu apa? Oke, buat lembaga HMPS itu sendiri itu adalah suatu lembaga yang ada di universitas yang menaungi prodi. Jadi HMPS ini itu lembaganya itu kayak di prodi, sekitaran prodi aja gitu, bukan di fakultas ataupun di universitas. Kalau di universitas itu ada BEM, dan di UNIF tentu saja ada BEM UNIF dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk HMPS, khususnya HMPS PGSD ini hanya untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar gitu. Jadi HMPS itu kerjanya ngapain sih, Mas? Sorry, Bapak ya. Oh, iya. Sebelumnya kita di sini nggak boleh Mas ya, Mbak ya. Iya, jadi di Harus PGSD Bapak itu Ibu gitu. ada kekhususan nih, punya Betul. panggilan khusus. Jadi untuk yang laki-laki itu kita wajib memanggil Bapak, dan untuk yang perempuan itu wajib memanggil dengan sebutan Ibu, seperti itu. Oke, HMPS itu sendiri kerjanya ngapain sih, Pak? Kalau untuk HMPS sendiri itu dari kita itu nanti akan mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan mahasiswa cair seperti itu. Jadi selain dari anggota kita HMPS kita sendiri, jadi dari mahasiswa PGSD, baik itu dari angkatan yang sebelumnya maupun angkatan atas itu bisa mengikuti dari acara yang kita laksanakan nanti. Gitu. Oke, nah terus ada nggak sih keluh kesahnya selama menjadi ketua HMPS? Kalau keluh kesah pasti ada sih, banyak sekali keluh kesahnya. Apalagi saya di sini sedikit cerita ya teman-teman. Saya di sini itu apa ya? Saya semester masih terhitungnya semester bawah ya teman. Saya semester 5 dan saya sudah menjabat sebagai ketua umum itu pada semester 4. Wah, keren banget. Ya, Waduh, kenapa? tangan dulu. Ya, mungkin di mata teman-teman semua itu sebuah pencapaian ya, gimana di semester apa ya, misalnya semester rendah gitu ya, Semester istilahnya. muda gitu lah Ya, ya. semester muda sudah menjadi ketua umum, tapi itu juga menjadi tantangan teman-teman, karena kurangnya pengalaman kalian sebagai atau saat masuk organisasi. Jadi saya itu sebenarnya sebelum masuk universitas gitu ya, di SMA ataupun SMP gitu, saya itu benar-benar nol pengalaman organisasi teman-teman. Jadi sebelum HMPS ini benar-benar gak ada organisasi yang saya ikutin, paling cuman kayak ekskul doang gitu loh. Ekskulnya cuma ikut-ikut doang gitu loh. Dan saya intens memasuki dari apa ya, organisasi ini waktu kuliah. Pada saat itu semester 1 itu saya mulai menjadi anggota HMPS dan saya mengikuti sampai periode selanjutnya, yaitu saya diamanahi sebagai ketua umum gitu. Oke, berarti dari nol banget loh ya. Dari nol langsung jadi ketua loh. Wah. Dari nol jadi anggota langsung naik nih. Nah, Itu sih pentingnya, kita tuh harus bisa apa ya namanya, menata dari bawah, membangun gitu Iya, ya. betul. Dari bawah dulu baru naik. Dan aku yakin banget sih kalau kita belajar memang dari bawah, kita buat fondasi dulu, dan ketika fondasi kita kuat pasti kita bisa banget untuk naik menjadi seorang pemimpin ya. Apalagi notabene tuh pemimpinnya itu memimpin prodi gitu yang jumlah mahasiswanya itu berapa tuh, sekitar 400 ya. Iya, Ya sekitar segitu sih kalau semisal kita gabung dari beberapa angkatan ya. Dan itu menurut aku sumpah keren banget ya nggak sih? tepuk tangan dulu. Tapi tentu saja perjalanan itu nggak semulus yang kalian bayangin atau yang disampaikan tadi. Itu Banyak ininya, anginnya ya. Angin, banyak Oh, iya. lika-liku, banyak Iya, sekali tadi manisnya tantangan. doang. Iya, itu saya ceritakan manisnya doang gitu loh. Pahitnya mau diceritain ya? Boleh sih. Aduh, nggak usah lah, Oh, nggak usah. nggak usah. Itu
pahitnya itu untuk pembelajaran aja. Jadi Iya. yang pahit-pahitnya itu hanya untuk pengalaman kita untuk kedepannya dan pembelajaran kita bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di masa depan gitu. Oke, aku mau nanya nih, kan di lembaga itu di HMPS ada beberapa nih banyak orang ya. Gimana sih caranya Bapak Fayed ini sebagai ketua menyatukan atau mengaturkan atau apa ya, membersamai mereka, caranya gimana gitu biar biar lebih dekat sama anak-anaknya gitu loh. Oke, kalau gitu sih menurut saya dan yang akan saya lakukan itu apa kayak istilahnya komunikasi intens gitu. Cuman kan juga dilihat saya juga di sini masih belajar ya, karena di sini saya juga benar-benar minim pengalaman dan saya ya istilahnya berproses sambil berjalan gitu. Jadi mungkin masih kurang maksimal dalam apa ya istilahnya mengayomi dan mendekati para anggota-anggota saya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendekatkan diri dengan mereka agar kita semua menjadi satu tujuan dan akrab seperti itu. Oke, keren ya. Ini Kak Gugum mau nanya apa nih? Oke, saya mau nanya nih. Kan kabarnya HMPS itu mau membuka untuk anggota baru ya. Oh, iya. Nah, itu kapan sih dibukanya dan gimana kalau segera pendaftarannya gitu? Oke, kalau emang kabar-kabar ada nanti akan ada reorganisasi ya dalam HMPS itu memang benar. Sebentar lagi yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-3 Desember nanti Sabtu Minggu. Dan itu nanti pertama-tama kita akan mengadakan namanya musyang, yaitu musyawarah anggota. Di situ acaranya yaitu kita nanti akan membentuk sebuah kepanitiaan di mana kepanitiaan itu nanti mempersiapkan segala kesiapan yang dibutuhkan oleh HMPS PGSD untuk melaksanakan reorganisasi seperti itu. Jadi nanti ada itu tuh acaranya ada sidang ya. Nanti pleno 1 sampai berapa yang dibutuhkan. Nanti itu membahas tata tertib dan nanti juga ada LPJ laporan pertanggungjawaban HMPS di situ dan nantinya akan dipilih ketua umum yang baru untuk melanjutkan periode selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya jika sudah terpilih ketua umum selanjutnya baru nanti akan dibuka perekrutan untuk anggota baru seperti itu. Nah, ini nih cocok banget nih buat kalian yang mau belajar dari bawah, merintis dari nol. Silahkan gabung ya ke HMPS PGSD. Aku yakin pasti kalian dapat banyak pengalaman ya. Dan jangan takut, kita semua tuh diajarin kok. Pasti diajarin dan gak mungkin enggak kan ya. Pasti kita ajarin. Insya Allah ilmu yang kita belum dapat nih di dunia kuliah mata pelajaran, di mata kuliah tuh belum tentu kita dapat, tapi di organisasi itu lebih kita dapat. Nah ya untuk tambahan ya untuk teman-teman semua, ini benar-benar di apa kalian dapatkan ini di luar perkuliahan gitu. Jadi silahkan ambil kesempatan kalian dan bergabunglah ke HMPS PGSD dan menjadi keluarga HMPS PGSD. Gak masalah. Jangan khawatir jika kalian tidak memiliki pengalaman apapun, karena di sini kalian bisa memulai dari benar-benar dari nol seperti saya dan kalian bisa apa istilahnya berkembang dan menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi istilahnya kalian itu banyak-banyakin aja pengalaman dan apa ikuti aja lah apa yang ada dan silakan untuk berpartisipasi gitu dia. Intinya ikut berproses lah ya. Jangan takut, ininya kalian harus keluar dari zona nyaman seperti itu. Iya benar. Tapi biasanya nih suatu lembaga itu ada kegiatan festival nih besar nih. Kira-kiranya HMPS ada nggak nih festival besar gitu loh? Ada, tentu saja ada. Dari HMPS PGSD itu dari kami ada program unggulan yaitu Festival Raya. Festival Raya itu nanti dari HMPS PGSD itu akan mengadakan lomba baik mahasiswa maupun untuk siswa SD maupun siswa SMA seperti itu. Dan juga untuk prodi kita juga melaksanakan PGSD Cup. Dan PGSD Cup ini kita mengadakan suatu lomba di mana para mahasiswa PGSD ini bisa mengikuti dan nanti perlombaannya itu seperti olahraga seperti itu Bu Bella dan Pak Gugun, olahraga yang nanti kita fokuskan dan kita dapat nih bibit-bibit yang atlet seperti itu loh ya. Nanti kan juga dari fakultas juga ada mengadakan Ahmad Dahlan Fair seperti itu dan di situ nanti per prodi mengadakan lomba seperti tadi sepak bola ataupun
apa ya voli seperti itu, dan dari PGSD ini salah satu penyumbang terbanyak atlet itu dari PGSD karena emang mahasiswanya banyak. Keren banget ya. Dan asal kalian tahu nih ya, di UMP itu ada namanya Liga UMP dan itu tuh benar-benar seru banget. Dan kebetulan di bulan Desember bahkan hari ini pun udah mulai ada pertandingan olahraga kayak sepak bola, terus ada tenis. Jadi PGSD itu merupakan salah satu penyumbang atlet terbanyak di FKIP karena mahasiswanya juga yang paling banyak ya. Jadinya kita juga harus memanfaatkan bibit-bibit para atlet ini dan terus dilatih dengan adanya festival Raya dan Festival. PGSD Cup. Selain itu juga menambah kerjasama, tambah kenalan nih sama Kating ya. Itu benar-benar relasinya banyak banget sih dan kita harus bisa memanfaatkan seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa memiliki bakat dan minat ke bidang olahraga atau ke yang lain, bisa kalian salurkan, bisa ke UKM atau ke himpunan-himpunan yang ada di prodi begitu ya Mbak ya. Iya, betul. seperti itu. Apalagi nih yang mau ditanyain? Mungkin kan kebanyakan mahasiswa itu masih ragu loh mas, kayak semisal ragu loh mas, kayak mau masuk himpunan itu apa sih benefit yang kita dapat masuk ke HMPS gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya, buat benefit itu tentu saja banyak banget ya. Benefit yang didapatkan itu yang tadi saya ucapkan, itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya nol pengalaman jadi menjadi lebih banyak pengalamannya, dan tentu saja tadi sudah disebutkan dengan Bu Bella ya. Tadi mendapatkan relasi itu benar-benar apa ya teman-teman, sangat krusial ya. Apalagi di perkuliahan kalian mendapatkan relasi, apalagi kakak tingkat gitu loh. Dari kakak tingkat kalian juga tahu nih gimana sih nanti perkuliahan yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi kalian tidak hanya tahu ya kuliah pulang gitu doang loh. Jadi kalian bisa apa istilahnya menjadi satu langkah lebih dari yang lain jika kalian mengikuti HMPS ini. Dan juga tentu saja banyak sertifikat-sertifikat yang akan kalian peroleh jika mengikuti HMPS PGSD dengan serangkaian acaranya. Karena sertifikat itu penting ya teman-teman, buat nanti adanya sistem kredit prestasi. Nah itu nanti kalian memenuhi minimal skor yang ditentukan universitas untuk syarat kelulusan gitu Bapak. Nah banyak banget ternyata benefitnya ketika kita mengikuti suatu lembaga atau organisasi di kampus ya. Jadi jangan berdiam, jangan hanya kuliah pulang gitu. Kalau bisa tuh kita jadi kura-kuranya tapi jangan keterusan gitu. Jadi kuliah rapat di semester muda, nanti di semester tua. Jadi kita bisa memperoleh nih ilmu kuliah, ilmu bersosialisasi. Intinya semua yang ilmu dan semua fasilitas yang ada itu harus dimanfaatkan. Ya benar sekali. Dan apa ya? Kalian juga istilahnya selain dari yang tadi itu, kalian jangan takutlah untuk mengikuti apa ya HMPS atau mengikuti suatu lembaga organisasi yang ada di prodi maupun tingkat fakultas. Jika kalian mempunyai pengalaman, oke silahkan gabung. Tapi jika kalian tidak punya pengalaman, silahkan juga kalian gabung karena kalian dapat mendapatkan pengalaman yang kalian butuhkan seperti itu. Oke. Banyak sekali ya banyak. Udah semuanya kayaknya udah tahu nih ya. Dan pasti teman-teman pun harusnya sadar setelah apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua ini, memberikan kalian semangat motivasi dong tentunya buat kalian yang masih mager-mager di kos, di rumah, kayak bosen gitu loh, kayak scroll doang tuh gak ada manfaatnya. Jadi mendingan kita gabung ke organisasi, kita belajar, berproses bersama-sama, banyak benefitnya, kurang apa lagi coba ya kan? Apa yang mau ditanya nih? Kayaknya udah banyak. Udah banyak banget ya. Oke, jadi sekian podcast dari kami tentang pengenalan HMPS. Semoga kedepannya HMPS semakin maju dan lebih baik tentunya. berkembang juga tentunya, dan